Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik pemirsa yang ada di studio, juga di seluruh tanah air. Mudah-mudahan pagi ini sudah pada bangun ya. Kemudian bangunnya diawali dengan menuntut ilmu. Ya, diawali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat, dari buayan sampai liang lahat, dari lahir sampai meninggal. Kira-kira bayi pada nuntut ilmu nggak, Bu? Hah? Pada bayi belajar nggak? Belajar jalan, belajar makan. Iya, belajar jatuh, ya kan? Kalau bayi itu punya sifat putus asa nggak? Tidak. Begitu orang udah gede jadi punya sifat putus asa nggak? Iya. Kenapa waktu bayi tidak punya sifat putus asa, begitu udah besar gampang putus asa? Lihat bayi jatuh berapa kali kagak kapok, Bu. Kalau seandainya dari kecil dia udah kapok, sampai sekarang kagak bisa jalan, ngeglosor jalannya. Iya kan? Tapi dia tidak pernah kapok. Kenapa begitu udah besar justru sifat putus asa itu malah menyerang diri? Ini yang tolong dipikirin nih sama manusia. Ya termasuk saya juga manusia ya, bukan jin, ya kan? Anehnya kenapa di saat si Jeffrey waktu masih kecil itu tidak pernah putus asa, jatuh meskipun benjol tetap main lagi, jatuh meskipun berdarah main lagi, tetap. Tapi begitu udah besar, jatuh sekali bangunnya susah, putus asa, terhina, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Wah, kayaknya mendingan jadi anak kecil aja udah. Ya. Iya, artinya kita merasa jadi orang besar, tapi ternyata kebesaran kita tidak membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Na'udzubillah. Ini kenapa tiba-tiba ngomongin anak kecil, kenapa? Karena kita akan ngomongin tentang kurban. Kurban sama korban apa bedanya? Kalau korban lapindo itu korban. Kemudian korban perasaan itu korban. Kemudian korban tsunami korban. Korban gempa korban. Nah kalau kurban lain, berbeda dengan korban, tidak sama ya. Baik, ngomong-ngomong, punten, ibu usianya berapa? 57. Miknya mana? Bentar, nggak kedengeran. Maaf. Ibu usianya berapa? 57. Iya. Dalam usia 57 tahun pernah berkurban? Kurban sudah dikorbanin anak. Korbanin anak? Dikorbanin sama anak. Oh, dikorbanin sama anak. Iya, tapi hakikatnya kalau hakikat saya nggak tahu, dulu ibu saya nggak ada, bapak nggak ada, jadi saya nggak kenal orang tua, Ustaz. Oh, jadi sampai nggak pernah tahu orang tua? Nggak pernah, sampai setua ini belum pernah kenal orang tua. Karena udah tua, orang tua udah nggak ada. Ya tidak wajib akikah karena orang tuanya udah nggak ada kan begitu ya? Iya, orang tuanya nggak ada kan gitu. Akikah itu kan lahir dari orang tua. Ibu saya pun meninggal sampai sekarang. Pokoknya makamnya aja sampai sekarang nggak pernah tahu. Wajahnya nggak pernah lihat, makamnya nggak tahu di mana. Nggak tahu. Saya cuma sendiri, nggak ada saudara, nggak ada. Subhanallah. Nggak ada saudara, adik, kakak nggak ada. Nah terus bisa segede ini gimana caranya? Nah di mana? Nah saya mana? Iya, bisa sampai sebesar ini mahal juga. Ya bahasanya kurang ajar. Ada Uwa, Ustaz. Oh, ada Uwa. Iya, sama Uwa, sama Bibi. Nah, ini mah dari ya, sana kayak ya? bola aja ke sono ke sini, oh, ya dioper-oper. Tapi akhirnya masuk gol ya, gol sekarang tapi sesuai ini. Ya sekarang ikut anak, Ustaz. Alhamdulillah. Suami pun udah nggak ada. Ya Allah, sedih amat sebut ceritanya. Iya. Ntar kita bikinin sinetron dah. Bikinin sinetron. Amin. Sedih, Ustaz. Saya kalau bisa gini-gini, saya suka sedih. Kalau orang-orang kan datengin adiknya, kakaknya, saya enggak. Jadi saya kalau orang kaya, umpamanya banyak uang, saya enggak iri. Tapi kalau orang yang punya kakak, punya adik, saya sedih. Kok saya enggak ada yang kakak saya, enggak ada adik saya. Iya, dulu. Si Uja sini pakai nanya segala ya. Ada-ada aja Uja maaf. Nggak tahu dah hawanya mau nanya terus ke sini dari tadi sebetulnya ya. Akhirnya kebuka juga apa masalahnya. Ya Allah.
Tapi yang penting masih punya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu pemirsa ya. Yang paling penting kita masih punya Allah. Kita punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, punya harta, tapi kita tidak punya Allah. Tak ada artinya. Karena yang akan menyelamatkan itu adalah Allah. Meskipun kita tak punya orang tua, tak punya suami, tak punya istri, tak punya anak, tak punya harta, yang penting kita masih memiliki Allah. Itu yang terbaik. Jangan kemana-mana. Biar saya dengan ibu ini saling menangis dulu ya. Kita akan kembali. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan langsung aja cerita apa sih hubungannya antara haji, ritualitasnya, ibadahnya dengan kurban. Persis pada tanggal 8 Tarwiyah. Tanggal 8 di bulan Zulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah. Ya. Kenapa disebut dengan Yaumut Tarwiyah? Kalau ibu masih ingat, tanggal 8 itu lagi siap-siap mau berangkat menuju Arafah. Ya. Nah, 8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah karena pada tanggal 8 itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kan gitu. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Itu 3 kali Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Pertama kali beliau merasakan, dibiarkan oleh beliau karena khawatir jangan-jangan ini datang dari setan. Sehingga akhirnya sampai 3 kali. Begitu sampai 3 kali baru tahu ternyata ini mimpi datangnya dari Allah. Nah, makanya disebut dengan Yaumul Arafah. Arafah. Tahu. Ya, kalau ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikanlah kepada putranya Nabi Ismail. Begitu dikasih tahu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bagaimana menurut kamu? Apa yang dia bilang? Nggak nyangka seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak nyangka kalau putranya akan mengatakan, ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah. Karena di sini ada perintah dari Allah. Lihat anak yang soleh, Bu, nggak boleh dengar kata perintah dari Allah. Dia langsung terima. Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah. Semoga Allah menjadikan aku orang-orang yang sabar. Ini Masya Allah. Perintah ini, Bu, ujiannya besar. Pertama sebagai seorang ayah. Kedua sebagai seorang suami. Istrinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dan anaknya sebagai seorang anak. Baik pemirsa, sebetulnya yang seru adalah di luar acara ini ya. Ramai sekali Masya Allah. Lebih ramai dari yang ini. Oke, kita terusin tadi ya. Seorang iblis tidak ridho karena memang setan itu tidak akan pernah ridho. Semenjak mulai diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, dia tidak pernah ridho sama manusia. Apalagi sampai kepada satu titik persoalan, seorang Ismail dan seorang Nabi Allah Ibrahim dan seorang Siti Hajar bisa saling mengorbankan diri untuk kepentingan Allah. Sudah pasti iblis akan menghalangi. Karena iblis paling tidak senang melihat orang taat, Bu. Makanya dia masuk lewat akal. Dia masuk lewat hawa nafsu untuk melakukan pembenaran dan untuk melakukan penolakan sebuah hukum. Selalu dengan kalimat tapikan tuh. Ini mohon maaf ya. Nah, itu yang dimunculkan oleh iblis itu seperti tapikan. Kalau orang taat tidak pakai tapi, ya Allah hamba taat, udah selesai. Kagak pakai tapi. Lihat seorang pegawai yang mau bekerja di satu kantor, kamu harus gini ya, boleh Pak, tapi kamu kerja aja di sana, nggak usah di sini. Pakai tapi. Nah, karena pakai tapi. Ada pengecualian. Nah, semua gitu, Masya Allah ya. Nah, digoda itu Siti Hajar, digoda. Begitu ditanya sama iblis, atas perintah siapa? Iblis ngomong, kata Ibrahim, ini atas perintah Tuhannya. Wanita mukminah tidak boleh mendengar ini perintah Tuhan, dia langsung taat. Apa Siti Hajar bilang? Kalau memang betul Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah perintah dari Tuhannya, jangankan anakku, diriku pun akan aku berikan untuk Allah. Untuk Allah. Jadi begitu, jelas. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim di saat mau dipotong ayah, lepas bajuku.
Nanti kalau bajuku berdarah dilihat oleh ibuku akan menangis dan bersedih. Lepaskan ikatan tanganku, nanti aku nggak mau malu. Aku tidak mau malu terlihat di hadapan Allah kalau aku terpaksa. Coba. Tuh Bu, kayak begitu tuh taat tuh begitu. Suaminya mengatakan aku mau berpergian ya. Subhanallah. Tuh kan kok poligami lagi larinya. Ini mau ngomongin korban. Jadi Masya Allah, sampai pada akhirnya itu pisau diasah sampai tajam Bu. Dikerak itu Nabi Allah Ismail. Nggak bisa juga. Kesal Nabi Allah Ibrahim dilempar ke batu. Batu terbelah. Loh, kok batu terbelah, kenapa leher tidak? Pisau, kenapa kamu begitu? Si pisau ngomong, engkau menyuruh aku memotong, tapi Tuhanku bilang tidak. Jadi Allah hanya ingin melihat seberapa kita taat kepada Allah. Jadi itulah mereka yang akan diberikan surga. Jadi jangan protes melulu sama hukum Allah. Kan gak enak kan dengar kalau gini kan, aduh ya Allah ternyata kita tuh jauh dari apa yang namanya taat. Silakan Ibu, mungkin mau ngobrol. Bukan nanya ya, ngobrol. Mau nanya. Iya, tapi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, singkat, padat. Nama saya Ibu Tuti. Ya. Saya mau bertanya Ustaz. Waktu kecil saya kan belum diakikahkan. Nah, untuk tahun besok insya Allah saya mau melakukan kurban. Yang benar itu apa dulu yang saya lakukan? Akikah dulu apa kurban dulu? Iya. Akikah dulu. Oh, akikah dulu. Kalau ada rezeki, akikah sama kurban dua-dua. Oh, tapi selama ini saya melakukan kurban dulu Ustaz. Berarti salah ya Ustaz? Niatnya kan beda. Niat kurban dengan niat akikah tidak sama. Oh, gitu. Niat kurban, niat akikah, niat sholat asar sama niat sholat maghrib kan tidak sama. Jadi saya harus akikah dulu gitu ya? Ya kalau memang ibu tahu ibu belum akikah, lebih baik akikah supaya tidak tergadaikan. Tapi benar nggak udah belum akikah dulu? Pasti benar. Zaman dulu kan orang tuh susah duit. Tapi kan nggak tahu juga kalau ternyata orang tua pernah, kan nggak tahu Allah Arab. Nah gini Ibu, kalau bicara zaman dahulu orang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang berat. Dan la ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya kalau memang susah, orang dulu bagaimana? Oh susah, masa Allah memaksain? Yang penting sekarang ibu punya, ibu mampu, akikahkan. Itu ya. Nah, oke baik. Iya sama-sama. Ya jadi kalau kepengen bisa melesat masuk dalam surganya Allah, baca baik-baik cerita sejarah tentang kurban, bagaimana perasaan Siti Hajar yang begitu sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai ditinggal sama Nabi Allah Ibrahim di tengah padang pasir. Istri zaman sekarang mah ditinggal banyak mall kanan kiri ya. Jadi enak banget ya. Enak dah bisa jalan-jalan ke mall ya. Ya Allah ya Rabb ya Rabbana ya Habib. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai berkurban. Mampu dan mau melakukan apa saja demi Engkau. Tidak ada kata tapi dalam taat. Tidak ada kata mengeles dalam taat. Ya Rabbana, Engkau adalah harapan kami. Engkau adalah yang menjadi tujuan hidup kami. Maka jangan biarkan hal-hal yang akan membuat kami jauh daripada Engkau menjadi penghalang bagi kami. Cinta kami kepada suami batasi ya Allah, karena cinta kepada Engkau tak terbatas. Cinta kami kepada anak batasi ya Allah, karena cinta kepada Engkau tak terbatas. Cinta kepada dunia dan apapun yang akan membuat kami hilang cinta kepada Engkau, jangan pernah biarkan bersarang di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, pasti ada salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.